Oh maksudnya aku nge-rapin yang Bibi, oh my god. Boleh sambil lihat HP. Semoga inget ya. Hana, dua, set. Jadi aku cuma tahu bekerja aja, jadi kayak nggak ngerti. Aku nggak ngerti hidup. Jadi pas 2019 kena quarter life crisis, dikala mungkin orang-orang udah duluan jauh gitu. Pernah yang cukup sulit dan menjebak ya? Tentu enggak dong. Mesti tidak seindah yang aku kira, tapi in the end sekarang mungkin kalau orang-orang kayak ih dewasa banget ya umur 18, 19, aku baru di situ kawan-kawan, aku kayak baru ngerti oh gini, jadi dewasa tuh gini. Gimana ya Kak, aku bingung. Gimana ya, mungkin karena kostumnya seragam, konsepnya seragam, tapi sebenarnya itu apakah itu SMS, kuliah, atau SMP tuh sebenarnya nggak pernah aku jelaskan, dimana kayak yaudah intinya kayak konsep school, friends aja gitu sih. Kayak makeupnya juga kayaknya makeupnya lebih natural dari yang mungkin video klip aku sebelumnya. Kayak makeup aku juga nggak pernah yang aneh-aneh banget gimana sih. Nggak tahu ya jujur, mungkin karena aku ini alien ya, jadi kayak umur di bulan dan di bumi itu berbeda ya kayak lovers, jadi nggak tahu sih, kayaknya itu it's blessing in disguise juga deh. Serius lah. Sebenarnya aku ngasuhin KTP aku lagi, percaya nggak? Nggak deh, aku nggak ngerti juga ya, jujur kayaknya setelah aku pikir-pikir dan setelah aku banyak konseling, kayaknya aku ngerti kenapa physical aku tuh jauh ke stop gitu. Kayaknya aku nge-skip beberapa tahun waktu aku kuliah, kan kuliah sekitar 6-7 tahun. Jadi I have no clue about social life. Jadi benar-benar aku nggak tahu cara berteman, temenan, punya teman tapi kayak nggak tahu gimana cara berkomunikasi secara sosial. And then setelah aku lulus terus jadinya ketemu sama teman-teman musisi, nongkrong bareng mereka, baru kayak oh gini toh hidup gitu. Jadi jujur kayak aku baru ngerti hidup tuh 2019 pas pandemi sana. Iya, jadi kayak ke-skip gitu. Jadi kayak mungkin ibaratkan tuh kalau dari hasil counseling aku sih kayak 2019 tuh kayak aku baru gede, dikala orang-orang tuh udah nemuin itu di 17-18 tahun. Cuman lebih ke mungkin karena dari mulai SMA kuliah tuh aku full sama pendidikan, which itu tuh bisa kayak 2 hari 3 hari nggak tidur, nggak pulang, terus bisa sebulan juga. Terus aku sambil kerja, jadi kayak abis di sela-sela itu kalau orang tidur mungkin aku kerja dulu. Nyanyi juga sih. Kayak gitu-gitu, kayak kadang bolak-balik Jakarta tuh aku mesti nyetir sendiri, jadi aku cuma tahu bekerja aja, jadi kayak nggak ngerti. Aku nggak ngerti hidup. Jadi pas 2019 kena quarter life crisis, dikala mungkin orang-orang udah duluan jauh gitu. Aku baru mengenal ini dunia yang sesungguhnya. Pernah yang cukup sulit dan menjebak ya? Tentu enggak dong. Mesti tidak seindah yang aku kira, tapi in the end sekarang mungkin kalau orang-orang kayak ih dewasa banget ya umur 18, 19, aku baru di situ kawan-kawan, aku kayak baru ngerti oh gini, jadi dewasa tuh gini, baru ngerti semua hal tuh baru sih, kayaknya baru tahun ini deh, baru kayak kalau dia apa-apain orang tuh kayak ya nggak apa-apa, kalau dulu tuh aku datengin orangnya. Sumpah bocil abis sih jujur, kayak emang butuh konseling lebih banyak ya, terima kasih. Ngelabrak sih enggak, tapi aku tuh kalau ngerasa nggak diadilin, aku bisa datengin orangnya secara baik-baik sih, tapi itu tuh mungkin suatu hal yang orang-orang tuh ngeliat aku aneh saat itu. Cuma buat aku enggak, itu demi hak asasi manusia. Kalau ide biasanya setiap video klip tuh emang berangkat dari aku dulu, bahkan sebenarnya ada banyak ide-ide yang lebih gila yang di-cut sama IK Company. Karena terlalu liar deh ya, kayak aku pengennya aku tuh berubah jadi apa gitu, jadi pohon apa gitu-gitu, tapi nggak di ACC ya soalnya. Kagak, itu terlalu aneh. Jadi ini aja agak-agak nggak manusiawi kan konsepnya, jadi kayak itu udah yang paling bisa dimengerti sama kita guys. Jadi biasanya berangkat dari aku terus digali bareng-bareng, jadi tetap udah harus dari aku juga.
Tantangan terbesarnya adalah lebih nge-challenge diri sendiri kali ya, karena ini beda dari yang sebelumnya, kayak lebih pop lah gitu, pop dance gitu yang aku nggak pernah se-pop dance ini sebelumnya. Dia gede-degan karena pembawaannya pasti kan akan beda dari lagu-lagu aku sebelumnya, itu satu. Terus narinya jauh lebih capek juga dari sebelum-sebelumnya, tapi ternyata bisa membawakannya gitu. Jadi kayak mungkin karena udah latihannya emang agak-agak fisik ya, sama koreografer aku, jadi lebih ke situ sih. Sisanya sih aku so far enjoy sih semua proses. Jadi Koreanya capek apa enggak? Capek, cuman karena mungkin terbiasa, kayaknya nih aku inget terbiasa di kedokteran yang emang gak tidur-tidur, yang emang udah capek juga, yang UGD tuh bener-bener gak duduk segala macam. Itu melatih kayak fisik aku juga gitu. Terus mungkin karena aku semenjak nyanyi ada perform terus, jadi mau gak mau emang rutin latihan nari. Terus latihan itu koreo yang ITZY itu sekitar cuman 3 kali, berarti 3 hari yang seharusnya bisa 8 kali karena lagi padet tour segala macam kemarin. Itu cukup sangat melelahkan ya, parah sih karena lagi padet juga kali ya itu. Jadi tapi seru sih, cuman jadinya karena latihan yang militer ini ya, jadinya tuh kalau pas lagi dinyanyiin tuh jadi lebih ringan. Itu dia pentingnya training. Yes. Jadi kalau untuk kerja, wow, anjay. Kalau untuk kerjaan, aku tuh kayak profesor, wow, nggak ada yang bercanda. Terus kayak mungkin karena aku, gimana ya, kalau soal kedokteran, kayak soal kerja, kayak aku udah bisa nentuin aku mau kerja apa. Profesionalitas di kerja tuh aku udah kayak mantep abis gitu. Tapi kayak kalau soal kehidupan aku sumpah, love life juga nggak tahu apa-apa gitu, sumpah. Jadi kadang ada tahap dimana orang-orang tuh nggak percaya, misalkan ya, belum pernah kissing ya misalkan, nggak, orang nggak percaya. Itu agak-agak sedih, kayak percaya dong guys, aku nggak ngebohong, bener. Kayak aku juga pengen tahu rasa, tapi ya emang nggak ngerti gimana. Aku takutan juga soalnya, jadi kayak banyak deh kayak betul gitu. Jadi ya ternyata ada loh kayak lovers, orang-orang yang prosesnya tuh mungkin sangat unik ya, kayak mungkin beda gitu, bahkan kalian kayak, ih kenapa nih, tapi emang ada guys, kayak aku yakin banyak nih orang yang kayak aku mungkin, I don't know. Mungkin ya, aku tuh suka nyanyi tuh sebenarnya jauh sebelum aku kuliah kedokteran. Waktu itu kan pernah sempat terlibat drama musikal stereo juga in the middle of kedokteran, jadi mau ke koas gitu kan. Jadi pas saya kedokteran 6 tahun minimal ya. Terus udah ternyata pas masuk kedokteran, itu pun juga masuknya karena aku lolos tes. Maksudnya bukan flexing apa ya, kayak aku tuh anaknya mager ujian. Mager ya, SMA tuh mager belajar gitu kan, main ya, nongkrong. Terus tes ikutan, temen-temen aku gak keterima, yang ambis-ambis itu aku malah keterima. Jadi kayak aku gak tahu harus bahagia atau enggak gitu. Tapi pas masuk ternyata aku suka banget kedokteran. That's why mungkin aku sejauh aku sekolah tuh, mau aku misalkan izin buat kayak kerja atau apa syuting tuh, dosen-dosennya pada akhirnya ngebolehin. Karena misalkan kayak oke, boleh, tapi nilai kamu harus B minimal gitu ya. Kalau kamu nilainya kurang dari B, kamu langsung ngulang. Oke, deg-degan sih, tapi selalu lolos gitu. Jadi kayak mungkin karena aku suka kali ya kedokteran, jadi kayak seru banget guys, sumpah. Kayak sel-sel itu gila, keren banget. Tapi juga IPA. IPA. Terus keputusan buat dokter itu dari kamu sendiri? Dari aku sih, karena di rumah aku kayak nggak ada yang jadi dokter ya, jadi kayak mungkin ini saatnya aku menyembuhkan orang-orang. Gitu. Kalau penyanyi Indonesia pastinya ada, banyak sih di kepala aku, tapi yang mungkin tahun depan gitu misalkan yang pengen kolaborasi sih, yang paling dekat kayaknya Isyana ya. Gitu. Isyana siapa, terus Gamal. Lagu aku tuh ada yang nyinden bahasa Sunda tau, di Mirror Mirror on the Wall, tapi dia tuh kayak bisikan, jadi emang harus pakai headphone dulu baru kedengeran.
Amin, pengen sih. Atau enggak kayak kostumnya tuh Nyi Roro Kidul gitu kan. Pengen tahu sumpah. Tapi pasti nggak di ACC sama label aku, sedih. Hai guys, aku Indah Kus. Jangan lupa dengerin It's You di semua digital platforms. Dan jangan lupa juga untuk nonton video klipnya di YouTube aku. Dan kalau kalian dengerin jangan lupa juga untuk tag aku. Thank you.